Baik, selamat sore teman-teman. Sore. Baik, ini hasil kelompok satu kami untuk kami presentasikan. Saya persilakan ke Pak Yusuf untuk presentasikan hasil belajar kelompok kami. Silakan. Baik, Bapak Fasilitator dan teman-teman semua. Di sini kita melihat bahwa ada tabel instruksional dan instruksional. Di sini kami mendapatkan kelompok 2, yaitu instruksional. Di sini ada strategi pembelajaran dari tabel yang ada yang sama-sama kita lihat. Di sini yang nomor 1 tentang demonstrasi dan pemodelan. Ini untuk pembelajaran. Ini di sini kami cantumkan siswa dan guru. Untuk demonstrasi bisa kita guru dan bisa juga kita ambil modelnya dari peserta didik. Yang kedua, progresi konten. Itu metode mengajar keseluruhan versus bagian. Itu yang berperan di sini adalah guru. Kenapa harus guru? Karena progresi konten itu menyangkut dengan metode mengajar untuk bagian-bagian materi-materi yang disiapkan untuk disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, progresi konten, yaitu latihan padat dan terdistribusi. Itu dikhususkan bagi peserta didik, siswa. Untuk progresi konten ini, latihan lebih padat itu kami fokuskan ada pada peserta didik. Yang keempat, progresi konten, pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka. Di sini pengaturan keterampilan tertutup itu ada pada guru, sedangkan terbuka itu ada pada siswa. Mengapa kami cantumkan tertutup itu ada pada guru? Karena ada pada guru karena guru yang mengatur strategi untuk pembelajaran. Sedangkan terbuka ini itu taktik permainan dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang nanti dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, pengembangan konten permainan mengarah let up game. Di sini otomatis ada pada siswa. Yang dirancangkan tadi saya kasih gambaran ada di nomor 4, itu pengaturan konten itu ada pada guru, itu menyusun strateginya tadi, sehingga di pengembangan konten itu permainan mengarah pada siswa. Nomor 6, yang terakhir, pengembangan konten permainan yang dimodifikasi itu guru. Mungkin ini hasil presentasi dari kami kembalikan. Baik, terima kasih atas Bapak yang membawa materi kelompok satu kami. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok satu mungkin foto. Anak-anak, hari ini kita masuk dalam materi pembelajaran PJOK, yaitu kebugaran jasmani. Di sini kita tahu bahwa pembelajaran kebugaran jasmani saya akan menguji anak-anak semua dengan uji kecepatan, kelincahan, dan kelenturan. Di sini mungkin saya bisa yang pertama menguji kekuatan yang pertama dengan cara push up. Saya bisa kasih peserta ini salah satu untuk berikan contoh dan untuk di kekuatan squat jump mungkin saya bisa kasih salah satu siswa juga untuk melakukan. Jadi ada 2 contoh dari pembelajaran kebugaran jasmani, yaitu satu itu kekuatan sebentar ini anak yang di bagian belakang ya. Nanti sebentar kedua peserta didik akan memberikan contoh. Anak Juan silakan memberikan contoh tentang push up, itu mengikuti tentang kekuatan otot lengan. Sedangkan anak Fuji akan
akan melakukan spot jam untuk menguji kedudukan otot paha. Oke. Oke, baik Pak. Mau tanya mau kapan atau biasa saja? Biasa saja. Oke, baik. Jadi lakukan 5 kali. Tidak. Ini contoh cara memperagakan usaha yang benar itu seperti siswa jual. 1, 2, 20 kali. Harus turun sedikit ya. Sama, oke turun. 1. Oh, ini tidak bisa Pak. Ini salah nih Pak. Turun. Saya Pak. Oke. Kacau tuh lah. Lalu capek Pak. Boleh. Bisa ganti Pak. Boleh. Ya, anak kunci akan memperhatikan cara spot jam yang benar itu Oke. seperti Perhatikan. Ya. anak-anak yang benar juga perhatikan. Oke. Siap? Ya, ini contoh yang benar dari anak kunci. Yang Oke, benar. siap? Oke. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa anak-anak yang di bagian belakang? Lady Bapak. Ya, lady susah. Ini anak banyak ribut. Coba dengar perhatian sini. Yang di bagian belakang, saya mau menguji kalian punya otot perut, yaitu sit up. Jadi saya bukan contoh hanya Lady. lihat ini. Kalau ini sudah tipis. Tepat. Tadi 2 orang karena di belakang, makanya saya ambil contoh ya. Sanksi ini memperhatikan fungsi kekuatan otot perut. Jadi memperhatikan 2 kali saja. Jika mencoba, maka nanti begini sudah. Ayo kawan. Boleh kembali. Siap. Kita kalau memaksa siswa Bisa ulang. boleh untuk memperbaiki. Sit up, maksudnya sit up. Boleh sit up untuk berikan contoh untuk teman-teman yang belum mencoba. Mari, saya. Oke. Ya, ini contoh yang benar ya. Begini, Pak. Ya, posisi tangan di belakang. Ya. Naik. 1, Ya. ya. 2, betul. Oke, 3, cukup. Anak dia bisa? Bisa. Anak Sleepy. Coba. Oke, baik. Saya evaluasi sedikit tadi dari hasil pembelajaran kita tadi. Mungkin yang tidak mencoba, tetapi melihat teman-teman yang sudah mencoba itu adalah aktivitas kita untuk kesehatan fisik dalam kekuatan otot, baik otot lengan dan otot paha. Tapi tadi saya sedikit melihat contoh yang tadi siswa Juan melakukan sit up, itu adalah kita punya kekuatan otot perut. Untuk itu siswa 3 orang yang tidak mencoba nanti pulang bisa mempraktikkan di rumah. Jadi kita pada sore hari ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kenapa pas? Karena tidak mau mencoba begitu. Siap, sudah mengerti Pak. Baik. Ada tadi siswa yang lain? Saya sedikit Pak. Siap. Berarti 2 orang yang tidak melakukan tadi kita anggap belum bugar. Iya. Karena tidak melakukan. Tidak melakukan. Ya. Karena tujuan kebugaran jasmani itu kan artinya melakukan aktivitas mengalami kelelahan. Nah, 2 orang ini berarti kurang sehat. Kurang sehat. Ya. Ya. Kami sehat
Terima kasih anakku, itu betul. Kita harus memberikan motivasi bagi kita supaya mereka jangan terlalu lelah. Oke, sekian dan terima kasih. Banyak yang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang kami sudah kerjakan. Di sini saya Yohanes Fiskarding dan bersama teman saya Ivan Kunci. Suatu kesempatan saya berikan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Fasilitator. Selamat siang untuk kita semua teman-teman guru olahraga ya. Selamat siang. Oke. Salam olahraga. Jaya. Oke. Baik. Pengertian dan pentingnya strategi dalam proses pembelajaran. Dari kelompok kami mengenai pengertian dulu kami akan menjelaskan pengertian. Yang pertama, metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran sini kami memberi pengertian yaitu penyampaian materi kepada peserta didik dan memfasilitasi proses belajar agar lebih efektif. Contoh yang artinya metode sini, contoh yang mungkin kita bisa ambil, mungkin ada yang hobi dalam metode pembelajaran ceramah, diskusi ataupun praktikum langsung. Mungkin seperti itu yang kami buat pengertian dari metode proses pembelajaran. Terus yang kedua mengenai pendekatan, pengertian pendekatan. Nah, pengertian pendekatan dari kelompok kami adalah cara yang digunakan pada proses pembelajaran. Nah, proses ini tergantung pada tujuan pembelajaran atau karakter siswa. Ya, di mana pendekatan ini kita harus tahu juga karakter siswa itu seperti apa atau gaya belajar siswa itu kita harus tahu. Baru kita bisa melakukan pendekatan terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, strategi. Nah, untuk strategi di sini hampir mirip sama dengan yang pertama dan yang kedua, yaitu rencana yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran di sini maka kita harus punya strategi khusus. Seperti halnya kita sudah bicarakan dari proses-proses awal. Misalnya salah satu contoh adalah kita harus tahu karakteristik siswa itu sendiri. Jadi baru kita bisa tahu strategi mengajar kita seperti apa. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah kerangka kerja atau struktur yang digunakan oleh guru untuk menyusun pembelajaran atau menyusun modul pembelajaran. Nah, untuk model di sini, untuk model jadi dalam segala hal penyusunan strategi, misalnya apa saja, PPT dan lain-lain, kita harus memiliki model yang bervariasi atau yang variatif, yang artinya siswa mungkin senang dengan melihat walaupun sederhana, tapi mereka lihat gaya dari penyusunan kita mungkin bagus. Dengan sendirinya mereka, ternyata ini bagus, coba kita bisa contoh, misalnya seperti itu. Kadang ada siswa yang mengikuti. Kemudian dari gaya itu sendiri adalah cara atau metode individu dalam menerima atau memproses atau mengingat informasi dalam proses pembelajaran. Misalnya untuk gaya ini kadang-kadang karakteristik siswa yang hobinya hanya gayanya, mungkin hobinya kalau dia membaca dia sangat cepat, tapi kalau disuruh praktek dia sangat susah. Jadi ada beberapa siswa di Giovanni, contoh, gaya belajarnya dia tidak suka praktek, tapi kalau dikasih soal itu dia cepat menjawab. Dia hanya melihat begini, dia harus ini. Tapi disuruh praktek dia bingung. Pak, saya praktiknya tidak bisa, tapi saya hanya bisa menjelaskan. Nah, di situ juga ini terlibat semua nih. Jadi terima kasih kepada fasilitator yang memberikan 5 pengertian ini. Jadi 5 pengertian ini saling keterkaitan. Makanya yang terakhir dari gaya, maka kita harus tahu gaya siswa mengajarnya seperti apa, gaya siswa belajarnya seperti apa. Itu guru harus pintar-pintar. Ada yang hobinya praktik, disuruh jelaskan pengertian menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Ada yang tidak, biar pemain bola ada tidak paham, tapi coba kau praktekkan menggunakan kaki bagian dalam, dia praktek, dia bagus. Tapi mau menjelaskan itu sangat susah. Nah, disitulah kita dikasih dikasih gaya tentang teknik atau pola kita, bagaimana dekat dengan siswa untuk tahu gaya belajar mereka seperti apa. Kita tinggal mengikuti saja.
Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan teman-teman menanggapi. Oh, selamat. Belum. Masih satu lagi. Pentingnya strategi pembelajaran. Nah, pentingnya strategi pembelajaran sini kami ambil kesimpulan dari pengertian di atas. Yang pertama, pentingnya itu yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang kedua, kalau kita tidak ada ini semua maka efektivitas belajar itu tidak akan berhasil. Terus yang kedua, menyesuaikan berbagai gaya belajar siswa, itu yang tadi ada di sini. Nah, pendekatan ini nih. Nah, bagaimana cara kita mengetahui pola itu siswa sendiri, terus dia sukanya apa, kita harus cari tahu dulu. Terus yang ketiga, mendorong keterlibatan siswa. Nah, di sini kalau mau siswa terlibat langsung, maka kita harus punya cara tersendiri untuk mengetahui siswa maunya seperti apa. Karena masing-masing siswa akan berbeda-beda. Terus yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini dan kurikulum mereka biasanya kita kasih pertanyaan otentik dan lain-lain, pasti siswa di situ akan menjawab. Nah, di situ kita kasih kesempatan siswa untuk belajar bagaimana berpikir kritis tentang proses pembelajaran. Terus yang terakhir adalah ini mengembangkan proses belajar di lingkungan yang positif. Yang artinya kalau kita dalam melakukan proses yang bisa didengar dulu. Iya. Kalau kita dalam proses pembelajaran, mau tidak mau guru harus lihat dulu lingkungannya itu seperti apa. Ya, kalau kita bawa ke dalam lingkungan yang yang positif, maka pasti siswa itu dengan sendirinya akan positif dalam melakukan proses pembelajaran. Tapi kalau kita bawa ke lingkungan yang kurang baik, maka dengan sendirinya karakternya juga tidak baik. Pasti akan bertahun-tahun. Yang artinya tadi seperti bilang tadi, ada kita suruh A, dia buat B, kita suruh C, dia buat ini. Jadi kita butuh yang namanya mengembangkan proses belajar itu di lingkungan yang positif. Mungkin seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau ada kekurangan dari kami, Asik. Lanjut. Pindah. Lanjut. Yang pertama, metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran sini kami ataupun praktikum langsung. Mungkin seperti itu yang kami buat pengertian dari metode proses pembelajaran. Terus yang kedua, mengenai pengertian pendekatan. Nah, pengertian pendekatan dari kelompok kami adalah tujuan pembelajaran atau karakter siswa. Nah, di mana pendekatan ini kita harus tahu juga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai proses-proses awal, misalnya salah satu contoh adalah kita harus tahu siswa itu sendiri. Jadi baru kita bisa tahu strategi mengajar kita seperti apa. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah tenaga kerja atau struktur yang digunakan oleh untuk model. Jadi dalam segala dari gaya itu sendiri adalah itu dalam menerima atau memproses atau mengikuti. Ya, silakan teman-teman menanggapi siswa. Nah, jangan sampai kita membuat konten yang artinya bermain basket seperti yang dicontoh tadi, tapi ada yang berkebutuhan khusus yang kita tidak tahu. Mungkin dia takut bermain bola basket dan lain-lain, tapi bagaimana sih kita merubah itu? Makanya itu yang kita bilang kebutuhan membuat konten itu harus menganalisis kebutuhan siswa dulu. Kemudian perencanaan materi setelah mengetahui kebutuhan siswa,
baru kita bisa mengajukan yaitu perencanaan materi. Nah, kalau perencanaan materi di sini menentukan topik atau materi sesuai dengan kebutuhan siswa, kita sudah analisa tadi. Nah, dengan ada penentuan topik ini, maka di situ saya rasa pasti semua akan aktif karena mereka akan suka dengan gaya mereka masing-masing.